Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana keadaan kalian anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari ilmu tajwid yang berkenaan tentang qalqalah. Namun sebelumnya, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Apa? Ya, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Nah, apa hukumnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid? Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, kita selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan juga mendalami arti daripada Al-Quran. Anak sekalian, sekarang kita akan bahas apa definisi daripada qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya getaran. Jadi kalau yang bergetar itu artinya qalqalah. Tapi menurut bahasa. Sama halnya dengan sholat. Sholat arti bahasa menurut bahasa adalah doa. Ya. Nah, kemudian menurut istilah, qalqalah menurut istilah artinya getaran suara terjadi ketika mengucapkan huruf yang sukun sehingga menimbulkan semacam aspirasi suara yang kuat, baik sukun asli ataupun tidak. Kita ambil contoh. Matla'il fajr. Ya. Getaran suara terjadi ketika mengucapkan huruf yang sukun. Mana huruf yang sukun? Matla'i. Lihat. Ya, kita lihat. Matla'i. To-nya itu sukun. Nah, berarti dia itu ya adanya getaran suara. Matla'il fajr. Sehingga menimbulkan semacam aspirasi suara yang kuat. Nah, itu. Kemudian huruf-huruf apa saja yang termasuk dalam qalqalah? Huruf-huruf qalqalah ada 5. Ada qaf, ada po, ada ba, ada jim, dan ada dal. Nah, huruf qalqalah ini kalau disusun dalam kalimat menjadi qotbu jadin. Apa? Qotbu jadin. Tapi biar kalian ingat, ya, biar kalian tambah ingat tentang huruf-huruf qalqalah, yaitu menjadi kalimatnya baju di toko. Apa? Baju di toko. Ya. Nah, itu huruf-huruf qalqalah yang perlu kita hafalkan. Yang pertama apa? Ba. Yang kedua, jim. Yang ketiga, dal. Yang keempat, qaf. Yang kelima, to. Ya, itu. Nah, kemudian ada berapa pembagian qalqalah? Ya, pembagian qalqalah ada 2. Yang pertama qalqalah sugro. Apa yang maksud dengan qalqalah sugro? Qalqalah sugro apabila ada huruf qalqalah yang bersukun asli. Kita ambil contoh. Inna batsha. Nah, lihat, inna batsha itu to-nya sukunnya sukun asli. Maka dikatakan qalqalah sugro. Biar kita tambah ingat lagi bahwasanya qalqalah yang dimaksud dengan qalqalah sugro atau huruf-huruf ya, yang termasuk dalam qalqalah sugro itu diantaranya adalah apabila huruf qalqalah yang sukun berada di tengah kalimat. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Huwa yubdi'u. Tuh banyak sukunnya di tengah kalimat.
Yang ketiga, innahu ala raj'ihi. Nah, jimnya sukun ya di tengah kalimat. Yang keempat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu. Nah, ini contoh-contoh daripada qalqalah sukra. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubro. Apa yang maksud dengan qalqalah kubro? Qalqalah kubro adalah bunyi huruf qalqalah yang sukunnya bukan asli, yakni sukun karena diwakafkan. Mana contohnya coba kita lihat. Wa huwal ghafurul wadud. Ingat, perhatikan ya, kalimat al-wadud itu ada tulisannya al-wadudu. Tapi dikarenakan di akhir ayat atau diwakafkan, maka menjadi wadud. Lam yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Contoh yang ketiga, alladzina taghaw fil bilad. Kemudian contoh yang keempat, qul a'udzu birabbil falaq. Itu contoh-contoh daripada qalqalah kubra. Bagaimana anak kesehatan? Apakah ada pertanyaan dari yang Bapak sampaikan? Baik, kalau tidak ada, mari kita saksikan bersama video animasi yang berkenaan dengan qalqalah. Nah, baik anak sekalian, demikianlah video animasi. Semoga kalian dapat memahami tentang masalah qalqalah, qalqalah sugro atau juga qalqalah kubro. Untuk mengetahui daripada qalqalah sugro dan kubro, mari kita buka Al-Quran surat Al-Adiyat atau juga pelajaran Al-Quran bab sebelumnya juga menerangkan atau menjelaskan tentang surat Al-Adiyat. Ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Coba diperhatikan di ayat 1 ini, apakah ada qalqalah sugro atau kubro? Ada? Ya, ada. Mana yang qalqalah sugro atau kubro? Dobha. Nah, huruf apa yang sukun? Huruf ba. Nah, berarti dobha termasuk dalam atau hukumnya apa? Hukumnya qalqalah sugro. Karena banyak sukun di tengah dan juga sukunnya asli. Kita lihat lagi. Ya. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Nah, ayat ke-6 kita lihat ya. Apakah di situ ada hukum qalqalah? Ada? Ada.
Mana yang termasuk hukum qalqalah? Lakanudun. Ya, kalau asli kalau kita baca lakanudun, tapi karena di akhir ayat maka dibaca lakanud. Hukumnya apa? Qalqalah, qalqalah kubro. Baik, anak-anak sekalian, itu dua contoh dalam soal adiyat. Untuk ya, mempraktekkan atau memahami daripada qalqalah ini, silakan kalian di dalam surah Al-Adiyat ini kalian silakan cari mana qalqalah sugro, mana qalqalah kubro. Bisa? Baik, bisa. Nah, demikianlah anak-anak sekalian pelajaran tajwid hari ini, yaitu yang berkenaan tentang qalqalah. Semoga bermanfaat dan juga kita dapat mengamalkan dalam ke setiap hari, yaitu ketika kita membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.